Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah bimbingan konseling PAI. Meskipun kalian semua jauh di sana, tetapi kita semua harus tahu bahwa yang jauh hanya pijakan, bukan perasaan, dan yang berjarak hanyalah raga, bukan rasa. Kita hanya berjarak, bukan berpisah ya teman-teman. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri serta partner-partner saya. Saya di sini Faik Hafiz, bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada Neng Haifa yang akan bertindak sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Kang Firmansyah sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Teteh Diani yang akan menjelaskan materi keempat sekaligus yang terakhir. Kami dari kelompok 9 bimbingan konseling akan menjelaskan tentang konseling psikoanalisis. Baik, langsung saja ke pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian psikoanalisis. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang pengertian konseling psikoanalisis. Nah, kita mulai dengan konseling terlebih dahulu. Konseling seperti yang kita dengar dari kelompok-kelompok sebelumnya, konseling adalah hubungan kontak langsung dengan individu yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah individu tersebut. Nah, jadi konseling adalah bertemunya konselor dan konseli, di mana konselor memiliki tujuan menyelesaikan atau membimbing konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada pula yang namanya psikoanalisis. Bisa kita lihat di PowerPoint yang sangat jantan ini. Psikoanalisis ini merupakan teori dalam ilmu psikologi. Teori ini dikemukakan oleh dokter yang berkebangsaan Austria yang bernama Sigmund Freud pada tahun 1896. Nah, Sigmund Freud ini mengemukakan pendapatnya bahwa struktur kepribadian manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran. Nah, hal ini bisa kita analogikan seperti gunung es yang berada di tengah laut, di mana gunung es yang berada di tengah laut tersebut memiliki struktur bagian bawah yang bisa mencapai 2 kali lipat lebih besar daripada permukaannya. Nah, Sigmund Freud ini menganggap bahwa struktur bagian bawah pada gunung es ini seperti alam ketidaksadaran, sedangkan bagian permukaannya itu dianggap sebagai alam kesadaran. Nah, kembali lagi kita lihat di PPT yang nan gagah ini. Nah, di dalam psikoanalisis ini menekankan kepada pendekatan yang berkaitan dengan awareness atau kesadaran, di mana pada teori ini berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan kesadaran, di mana hal ini akan dijelaskan di subbab ketiga mengenai topografi kepribadian yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Nah, di dalam perkembangannya, Freud menggunakan teknik asosiasi bebas atau free association, di mana teknik ini membebaskan klien untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya, apapun yang terlintas di benak klien tersebut, baik itu menyenangkan maupun tidak.
Teknik ini ditemukan oleh Freud ketika Freud melihat bahwa teknik hipnosis tidak berpengaruh kepada semua kliennya. Nah, kemudian setelah teknik asosiasi bebas, Freud juga mengembangkan analisa mimpi. Maka dari itu lahirlah sebuah teori yang bernama psikoanalisis. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan mengenai pengertian psikologi psikoanalisis. Dilanjutkan dengan pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang prinsip dan tujuan psikoanalisis. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haifa Lutfi Faujiah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang prinsip dan tujuan konseling psikoanalisis. Sedikit mengulas, apa itu konseling psikoanalisis? Psikoanalisis ini adalah sebuah model perkembangan kepribadian ataupun filsafat tentang sifat manusia dan juga sebuah metode psikoterapi. Konsep dari konseling psikoanalisis ini adalah untuk meneliti kepribadian seseorang ataupun klien terhadap proses psikis. Proses psikis ini yang tidak terjangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Nah, konseling psikoanalisis ini mempunyai beberapa prinsip di dalam gerakannya, yaitu yang pertama ada prinsip konstansi. Prinsip konstansi ini artinya bahwa kehidupan psikis cenderung untuk mempertahankan kualitas ketegangan psikis pada taraf yang serendah mungkin, atau setidak-tidaknya taraf yang stabil, atau dengan kata lain juga bahwa kondisi psikis manusia ini cenderung dalam konflik yang permanen atau tetap. Yang kedua ada prinsip kesenangan, yang artinya bahwa kehidupan psikis manusia cenderung untuk menghindarkan dari ketidaksenangan dan sebanyak mungkin memperoleh kesenangan. Yang ketiga ada prinsip realitas, yang artinya bahwa prinsip kesenangan yang tadi sudah dijelaskan, nah di situ prinsip kesenangan ini disesuaikan dengan kehidupan nyata atau keadaan nyata. Itu adalah beberapa prinsip dari konseling psikoanalisis. Tentu konseling psikoanalisis ini juga mempunyai tujuan utama dari konseling psikoanalisis ini adalah membuat kesadaran dari hal-hal yang tidak disadari oleh seseorang atau klien. Dengan kata lain, membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan menggali kembali hal-hal yang terpendam dalam alam ketidaksadarannya, sehingga menjadi bagian dari alam kesadarannya. Nah, tujuan konseling psikoanalisis ini juga ada menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Curie, yang mana tujuan terapi psikoanalisis ini adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman pada masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak. Adapun menurut Hansen, Stepik, dan Warner, bahwa tujuan utama konseling psikoanalisis ini adalah membawa manusia mencapai kesadaran dengan merepresi dorongan yang menyebabkan individu mengalami kecemasan. Selain itu, tujuan konseling psikoanalisis ini juga terdapat dalam buku Bapak, yaitu Bapak Dr. Haji Tarsono MPD, yang mana tujuan konseling psikoanalisis ini mempunyai 2 poin. Yang pertama, untuk menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus tentang mekanisme penyesuaian dirinya. Yang kedua, untuk membentuk kembali struktur kepribadian konseli dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali, dengan menitikberatkan pada pemahaman dan pengenalan pengalaman-pengalaman pada masa kanak-kanak, terutama pada usia 2-5 tahun. Nah, di situ untuk ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga kepribadian konseli ini bisa direkonstruksi lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sekian
yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Neng Haifa yang telah menjelaskan tentang prinsip dan tujuan psikoanalisis. Dilanjutkan dengan seperti apa sih pandangan psikoanalisis terhadap kepribadian manusia. Kepada Kang Firmansyah, saya persilahkan. Bismillah. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan beberapa pandangan psikoanalisis tentang kepribadian manusia. Ada beberapa poin penting yang menjadi inti pembahasan dari teori ini sehingga mampu melahirkan konsep yang unik tentang manusia. Poin penting itu diantaranya ada kesadaran, ketidaksadaran, struktur kepribadian, kecemasan, mekanisme pertahanan diri, dan tahap perkembangan psikoseksual. Langsung saja kepada yang pertama, ada kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran atau alam sadar adalah segala sesuatu yang disadari pada saat tertentu, penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, dan perasaan yang dimiliki setiap orang. Kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Beda halnya dengan ketidaksadaran. Menurut Bert, ketidaksadaran mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, termasuk segala sesuatu yang memang asalnya alam bawah sadar, seperti nafsu, insting, serta segala sesuatu yang termasuk keduanya. Dan alam tidak sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri manusia. Menurut Gerald, bukti klinis untuk membenarkan alam ketidaksadaran manusia dapat dilihat dari hal-hal berikut, seperti mimpi, salah ucap sesuatu, sugesti pasca hipnotik, materi yang berasal dari teknik asosiasi bebas, dan materi yang berasal dari teknik proyeksi, serta isi simbolik dari simptom psikotik. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Dalam teknik psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari ID, yang merupakan sistem kepribadian yang orsinil, di mana ketika manusia itu dilahirkan, ia hanya memiliki ID saja karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. ID sebenarnya adalah tidak lain dari representasi psikis kebutuhan-kebutuhan biologis. ID tidak memiliki organisasi, buta, dan banyak tuntutan, dengan selalu memaksakan kehendaknya. Ada istilah libido, yaitu energi total yang mengendalikan dorongan ID atau energi psikis dalam bentuk yang paling mentah. Yang kedua ada ego, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur dan mengendalikan kepribadian, sehingga prosesnya persis seperti polisi lalu lintas yang selalu mengontrol jalannya ID, superego, dan dunia luar. Ia bertindak sebagai penengah antara insting dengan dunia di sekelilingnya. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu organisme. Seperti manusia lapar, butuh makan. Jadi lapar adalah kerja ID, dan yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. Yang selanjutnya ada superego. Ada superego, yaitu yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian, ID dan ego, sehingga tahu benar dan salah, baik dan buruk, boleh dan tidak, dan sebagainya. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Superego memiliki dua sisi, yaitu nurani yang merupakan internalisasi dari hukuman dan peringatan, dan ego ideal yang berasal dari pujian-pujian dan contoh-contoh positif. Yang selanjutnya ada kecemasan.
Menurut Peirce, ego akan selalu berdiri di antara ID dan superego. Ketiganya selalu berada dalam konflik yang dinamis. Maka ketika terjadi konflik di antara kekuatan-kekuatan tersebut untuk menguasai ego, maka sangat bisa dipahami kalau ego merasa terjepit dan terancam, serta merasa seolah-olah akan lenyap digilas kekuatan-kekuatan tersebut. Perasaan terancam dan terjepit itu disebut kecemasan. Menurutnya, kecemasan itu ada 3. Yang pertama ada kecemasan realita atau realistis, adalah rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar, dan derajat kecemasan macam ini sangat tergantung pada ancaman nyata, seperti merasa takut ketika melihat ular atau hewan berbisa lainnya. Yang kedua ada kecemasan moral, ada rasa takut terhadap hati nuraninya sendiri. Orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma moral. Kecemasan ini terjadi ketika ada ancaman dari dunia sosial superego yang telah diinternalisasikan ke dalam diri seseorang. Dan selanjutnya ada kecemasan neurotik, adalah rasa takut kalau insting akan keluar jalur dan menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang dapat membuat terhukum. Kecemasan ini yang paling menarik perhatian Freud dan biasanya disebut dengan kecemasan biasa. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan diri. Ego berusaha sekuat mungkin untuk menjaga stabilitas hubungan dengan realitas, ID, dan superego. Namun ketika kecemasan begitu menguasai, ego harus mempertahankan diri. Maka secara tidak sadar ego akan bertahan dengan cara memblokir, menghilangkan seluruh dorongan atau dengan menciutkan dorongan-dorongan tersebut menjadi wujud yang lebih bisa diterima dan tidak terlalu mengancam. Cara seperti ini kemudian dikenal dengan mekanisme mempertahankan diri atau defense mechanism. Ada beberapa bentuk dari defense mechanism atau pertahanan diri. Di antaranya ada represi. Ini merupakan sarana pertahanan yang bisa mengusir pikiran serta perasaan yang menyakitkan dan mengancam keluar dari kesadaran. Yang kedua ada denial. Ini adalah cara mengacaukan apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dilihat seseorang dalam situasi traumatik. Selanjutnya ada reaction formation. Ini adalah menukar suatu impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan melawan dalam kesadaran. Ada reflexment, merupakan sesuatu cara untuk menangani kecemasan dengan menyalurkan perasaan atau impuls dengan jalan menggeser dari objek yang mengancam ke sasaran yang lebih aman. Selanjutnya ada rationalization. Ini cara beberapa orang menciptakan alasan yang masuk akal untuk menjelaskan disingkirkannya ego yang babak belur. Ini selanjutnya ada fixation, ada regression, yaitu berbalik kepada perilaku yang dulu pernah mereka alami. Ada projection atau penggantian ke arah luar. Mekanisme ini merupakan kebalikan dari melawan diri, meliputi kecenderungan untuk melihat hasrat yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Yang selanjutnya ada introjection dan sublimation. Dan ada juga tahap perkembangan psikoseksual. Dalam teori Peirce, setiap manusia harus melewati serangkaian terhadap tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Artinya ketika perkembangan yang seharusnya terselesaikan tidak diperlukan sebagaimana mestinya, maka hal itu akan berdampak terhadap perilaku di masa yang akan datang. Bagi Peirce, masalah manusia adalah persoalan masa lalu. Untuk mengatasi problem yang
dihadapi manusia, maka seorang harus mampu masuk ke dalam dan menyingkap tabir-tabir kehidupan yang menjadi pengalaman dalam hidupnya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kang Firmansyah yang telah menjelaskan pandangan psikoanalisis. Dilanjutkan dengan materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Teh Diani mengenai teknik psikoanalisis. Kepadanya saya persilahkan. Ayo guys, kita lanjutin ke materi yang berikutnya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengitukan waktunya agar saya bisa menyampaikan materi ini. Seperti yang sudah disebutkan, materi yang terakhir yaitu materi tentang teknik konseling psikoanalisis. Di buku Bapak, halaman 145, bisa dibaca. Teknik spesifik yang digunakan Freud dalam psikoterapi adalah ada 4 ya. Yang pertama, asosiasi bebas. Ini halaman 146. Asosiasi bebas maksudnya teknik yang memberikan kebebasan kepada klien untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas pada benak klien, baik yang menyenangkan maupun tidak. Ya, jadi teknik ini pada dasarnya dilakukan setelah wawancara pendahuluan. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu ya guys, dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lalu yang dikenal dengan sebutan kataris. Jadi kataris ini hanya menghasilkan peredaan sementara atas pengalaman-pengalaman yang menyakitkan yang dialami oleh konseli, tidak memainkan peran utama dalam proses treatment psikoanalitik kontemporer. Ya, jadi kataris mendorong konseli untuk menyalurkan sejumlah perasaannya yang terpendam dan karenanya meratakan jalan bagi pencapaian dan pemahaman. Analisis menafsirkan makna-makna utama dari asosiasi bebas. Tugas analisis adalah mengenali bahan yang direpres dan dikurung dalam ketidaksadaran. Penghalangan-penghalangan atau pengacauan-pengacauan oleh konseli terhadap asosiasi-asosiasi merupakan isyarat bagi adanya bahan yang membangkitkan kecemasan. Tujuannya, asosiasi bebas dalam konseling kelompok adalah untuk mendorong para klien menjadi lebih bersikap spontan dan membukakan proses-proses yang tidak disadari sehingga mereka memperoleh wawasan yang lebih mengenai psikodinamika dalam dirinya sendiri. Kedua, yaitu interpretasi mimpi. Interpretasi mimpi merupakan teknik di mana klien mengemukakan segenap mimpinya kepada terapis. Karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan, dorongan, keinginan yang tidak disadari akan direpresi dan termanifest dalam mimpi. Interpretasi mimpi maksudnya klien diajak konselor untuk menafsirkan mimpi-mimpi yang tersirat dalam mimpi-mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Ya, jadi analisis mimpi atau interpretasi mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada konseli pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Yang ketiga yaitu analisis transferensi. Transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungan orang-orang yang berpengaruh terhadap terapis di saat konseling. Dalam transferensi ini akan muncul perasaan benci, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya yang selama ini ditekan untuk diungkapkan kembali dengan sasaran konselor sebagai objeknya. Dalam konteks ini, konselor melakukan analisis pengalaman klien di masa kecilnya, terutama hal-hal yang menghambat perkembangan kepribadiannya. Dengan analisis transferensi diharapkan klien dapat mengatasi problem yang dihadapi hingga saat ini. Ya, jadi transferensi adalah teknik utama dalam psikoanalisis sebab mendorong konseli untuk menghidupkan kembali masa lalunya. Analisis memungkinkan konseli mampu memperoleh pemahaman atas sifat dari fiksasi-fiksasi dan deprivasi-deprivasinya dan menyajikan pemahaman tentang pengaruh masa lampau atau pengaruh masa lalu terhadap kehidupan yang sekarang. Yang terakhir yaitu analisis resistensi.
Resistensi merupakan sikap dan tindakan klien untuk menolak berlangsungnya terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri dalam konseling. Konselor membantu klien mengenali alasan-alasan klien melakukan resistensi. Sebaiknya dimulai dari hal-hal yang sangat tampak untuk menghindari penolakan atas interpretasi konselor. Ya, jadi resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien. Konseli mengemukakan bahan yang tidak disadarinya. Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh konseli sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak dibiarkan, yang akan meningkat jika konseli menjadi sadar atas dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan yang direpresi itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke AA moderator. Ya, terima kasih kepada Teh Diani yang telah menyampaikan materinya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini ialah konseling psikoanalisis merupakan teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Konseling psikoanalisis ini merupakan penyembuhan yang bersifat psikologis dengan menggunakan cara-cara fisik. Dalam psikologi analisis menggunakan pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan kesadaran atau awareness. Salah satu tujuan dari psikologi analisis ialah membuat kesadaran dari hal-hal yang tidak disadari oleh konseling. Baik, cukup sekian dari apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.